Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Manan Halik Dendi Fadila dengan NPM 1921020673. Hukum Tata Negara kelas L. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik. Pengertian dasar kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan berorientasi pada kepentingan publik masyarakat. Pengertian kepentingan publik. Pengertian kepentingan kebijakan itu adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan dalam setiap penyusunan kebijakan publik. Itu diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi, kemudian pelaksanaannya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Nah, istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdagangkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan kegiatan akademis seperti dalam kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan juga hukum. Nah, namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi gitu. Terus juga menurut Charles itu istilah kebijakan itu digunakan dalam praktek sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan program, putusan, standar, proposal, dan juga grand design gitu. Namun demikian ya, meskipun kebijakan publik ini mungkin terlihat sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu, kebijakan publik ini yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contohnya yang telah disebutkan terdahulu, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam ya, oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu menurut James Anderson mengatakan secara umum istilah kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk seseorang, aktor, misalnya pejabat atau sekelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu ya. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan bisa gitu. Namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik gitu. Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Nah, pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik ya, khususnya dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena
kebanyakan definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan gitu. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan gitu. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan yang dampaknya dapat diramalkan gitu. Dalam rangka teori ini, saya akan menyebut beberapa batasan sebagai keperluan ya, membentuk kerangka atau model penelitian dan menjelaskan kegunaan dari masing-masing konsep atau definisi yang akan dipakai. Selanjutnya, suatu batasan operasional akan dicantumkan oleh saya dengan cara menunjukkan ciri-ciri utama dari setiap konsep atau definisi yang akan dipakai. Hal ini dilakukan agar pendengar memperoleh manfaat yang lebih besar dan lebih mudah mengonsumsikan konsep-konsep tersebut. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Easton. Easton itu mengatakan bahwa secara luas, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan juga bahwa kebijakan publik adalah apapun 4 kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, walaupun batasan yang diberikan ini agak tepat ya, namun batasan ini tidak cukup perbedaan yang jelas antara yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Di samping itu juga konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain ya kebijakan publik seseorang pakar ilmu politik lain. Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberi hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Pendapat ini sebenarnya bersifat ambigu ya, teman dua. Namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Charles Chaifju dalam Wahab mengatakan siapa yang berpartisipasi dan apa perannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri. Definisi ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting. Sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini tidak selalu mudah dipahami. Namun, Charles Lindworth dan Wahab menuturkan bahwa pembuatan kebijakan publik
pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis, di mana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya. Dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan yang agak kompleks itulah yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik, yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan. Nah, sejalan dengan pendapat di atas bahwa kebijakan sesuatu fenomena kompleks yang terdiri 6 kebijakan publik dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah individu dan organisasi pemerintah. Sedangkan Rem Buffer dalam tulisannya yang berjudul The Study of Policy Formulation merumuskan pembuatan kebijakan publik sebagai proses transformasi atau pengubahan input politik menjadi output politik. Pandangan yang dikemukakan oleh Buffer ini dipengaruhi oleh teori analisis publik sebagaimana yang dianjurkan oleh David Ashton. Sementara itu Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik, menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam 2 wilayah kategori. Yang pertama, pendapat para ahli yang memandang kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan yang kedua adalah pendapat para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan. Kubu yang kedua ini masih dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu mereka ada melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintahan yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan atau antisipasi sebelumnya. Para ahli yang termasuk dalam kubu pertama diwakili oleh R.S. Parker dan juga Thomas Edwards ketiga dan Ira Sadworth dan Carl Friedrich. Menurut kubu ini, kebijakan publik secara ringkas terbagi dalam 3 tahapan proses, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian perintah dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Kubu kedua diwakili oleh Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengundang kondisi-kondisi awal serta akibat yang dapat diramalkan. Kedua kubu ini lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan menyangkut kebijakan publik. Masing-masing definisi tersebut itu memuaskan menjelaskan suatu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lainnya oleh kebijakan publik. Karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga, pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh faktor-faktor
oleh aktor-aktor maksud saya, dan faktor-faktor bukan pemerintah seperti kelompok penekanan kaum maupun kelompok-kelompok kepentingan. Walaupun didasari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah, dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan. Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Dan juga menurut M. Irfan ya, Islam bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijakan negara tidak hanya dari berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan atau bisa disebut juga dicermin dalam kebijaksanaan negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijakan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Lebih lanjut, M. Irfan Islam menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu yang pertama, kebijakan publik itu dalam bentuk peraturan-peraturannya berupa tindakan pemerintah. Dan kedua itu adalah bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Dan yang ketiga adalah bahwa kebijakan publik, baik itu untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. Dan keempat adalah bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya itu tentang keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan, kemudian menjadi ciri khusus ya dari kebijakan publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan oleh David Stone itu sebagai penguasa kebijakan publik dalam sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, raja atau semacamnya. Mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik. Diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan. Selanjutnya adalah dalam pandangan David Stone ya, itu ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Senada dengan David Stone, itu Harold Laswell dan Abraham Kaplan itu berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan
suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, suatu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semesta-mata menyangkut urusan usulan tindakan. Berdasarkan pertimbangan semacam yang tadi yang sudah saya jelaskan, kan? Maka definisi kebijakan publik itu yang ditawarkan oleh James Alderson lebih tepat ya dibandingkan dengan definisi kebijakan publik yang lain itu. Menurut Anderson juga, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Dan selanjutnya itu juga konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan pada apa yang diusulkan oleh yang dimaksudkan. Ya kan? Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di mana sebagai alternatif yang ada. Oleh karena itu, menurut Samudra Wibawa, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik itu dalam beberapa hal merupakan skala prioritas tuntutan yang perlu dikelola atau dipenuhi, karena tuntutan tersebut dimajukan atau didesakan oleh berbagai macam aktor yang tidak semuanya dapat dipenuhi oleh sistem politik. Maka secara demikian, proses politik dapat dilihat dari proses persaingan dan tawar-menawar antara semua aktor yang terlibat. Baik, selanjutnya saya jelaskan lagi tentang dari keseluruhan konsep atau definisi yang telah disebutkan. Dapat ditarik kesimpulan ada 4 elemen utama dalam kebijakan publik, yaitu yang pertama, input adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik secara manusia atau aktor ya, pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua, tujuan atau goals ya, merupakan arah atau dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. Dan yang ketiga, perangkat atau instruments, alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dan yang keempat, dampak hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan, baik yang diinginkan maupun yang tidak. Keempat elemen utama ini adalah menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan. Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah kebijakan umum atau strategi. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang melingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk undang-undang yang kekuasaannya pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut dengan Perpu dalam hal ihwal kepentingannya yang memaksa peraturan pemerintah atau PP untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden. Keputusan presiden atau Kepres atau instruksi presiden atau Impres yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden. Yaitu maklumat presiden. Dalam keadaan tersebut presiden dapat presiden dapat mengeluarkan maklumat presiden, kebijakan publik. Dan yang kedua adalah kebijakan manajerial. Kebijakan merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama pemerintahan.
Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi administrasi publik dan prosedur di dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya gitu ya. Hasilnya itu kayak dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri. Sabar ya. Keputusan menteri atau instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu, menteri juga dapat mengeluarkan surat edaran, dalam kebutuhan itu ya menteri bisa mengeluarkan suatu surat edaran ya. Dan yang ketiga adalah kebijakan teknis ya teman-teman, yaitu operasional kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama, Departemen Pemerintahan, dan pimpinan lembaga non-departemen. Aduh, sabar ya. Kipasan dulu. Dan selanjutnya akan saya jelaskan lagi, yaitu hasil penentuan kebijakan. Penentuan kebijakan itu kayak dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non-departemen atau instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknisi harus sesuai dengan kebijakan di atasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan keputusan instruksi pimpinan lembaga non-departemen atau instruksi Direktur Jenderal lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan. Itu adalah kebijakan publik, politik, dan negara. Sabarnya saya dipin kipas dulu panas. Negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai komponen utama. Yang pertama adalah lembaga pemerintah atau eksekutif, dan kedua adalah lembaga perundangan atau legislatif, dan yang ketiga adalah lembaga peradilan atau yudikatif di zaman modern. Ketiga lembaga ini mempunyai dua pola yang terpisah satu sama lainnya, terkait satu sama lain atau salah satu menjadi bagian dari yang lain gitu kan, secara formal maupun dalam arti terkomputasi. Komponen kedua, komponen rakyat sebagai warga negara. Rakyat sebagai warga negara berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga negara. Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak warga negaraan, yaitu hak politik, hukum ekonomi, sosial, kebijakan publik natural, sosial, individual, intelektual, dan sosiologis. Bahasa universal hak tersebut adalah hak asasi manusia. Rakyat berkembang dalam bentuk masyarakat keluarga negaraan atau civil society yang menjadi instrumen penyeimbang terhadap negara untuk memastikan bahwa negara bekerja untuk mencapai misinya, ratio dietrinya. Bentuk-bentuk wadah kewarga negaraan tersebut amat beragam, mulai dari wadah politik seperti partai politik, wadah ekonomi seperti badan-badan usaha, hingga wadah sosial dalam bentuk asosiasi formal ataupun informal. Komponen ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Negara-negara di dunia ini kecuali negara Palestina adalah negara yang mempunyai batasan geografis yang diakui oleh negara sekelilingnya persatuan bangsa-bangsa. Komponen keempat, kebijakan publik. Sistem negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat itu menjadi negara gagal karena kehidupan bersama diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja yang bekerja seperti tiran dengan tujuan memuaskan kepentingan diri dan atau kelompok saja.
kebijakan publik, termasuk di dalamnya itu tata kelola negara ya, atau governance, yang mengatur interaksi antara negara dan rakyat. Pada dimensi keempat inilah kita mulai pemahaman tentang arti kebijakan publik pada konteks makro negara. Setiap negara, terutama pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, tentu saja berkendak untuk dapat mengendalikan rakyat. Sehingga premis awal yang kita bangun adalah bahwa pemerintahan dimanapun juga dapat mengendalikan dan atau manajemen melalui kebijakan publik yang dikembangkannya gitu. Ketika pemerintah menetapkan demokratisasi sebagai kebijakan publik, maka seluruh kebijakan publik itu maka seluruh kehidupan bersama-sama berubah. Kehidupan secara simultan menjadi bagian dari eksploitasi kebijakan. Terus juga kebijakan publik juga menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama. Yang berbeda-beda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik, dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya pemerintahan untuk memanajemi kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara itu semakin ditentukan oleh kemampuan kebijakan publik negara tersebut, yaitu mengembangkan kebijakan publik yang lebih unggul gitu kan. Di Indonesia istilah public policy itu masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Kita menemui istilah kebijakan umum, kebijakan pemerintah, kebijakan negara, dan kebijakan dan lain sebagainya. Kebijakan berasal dari kata bijak. Menurut Kamus Inggris Indonesia karangan Profesor Dr. S. Wasito dan W.J. Purwodaminto, kata bijak berarti learn, prudent, atau experience. Kata bijak merupakan hasil sifat yang selanjutnya dengan awalan ke dan akhiran an menjadi kata benda kebijakan. Hal itu berarti bahwa kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan yang learn atau terpelajaran, atau prudent atau itu yang baik, dan experience atau berpengalaman. Dengan demikian, kebijakan berarti kata benda yang tetap menjadi tambahan keterangan terhadap suatu kata benda lainnya. Kata kebijakan menurut W.J. Wasito berarti skill, keterampilan atau ability atau kemampuan atau capability atau kecepatan dan insight, kemampuan untuk memahami sesuatu. Sehingga kebijakan pemerintahan berarti keterampilan pemerintah atau sifat-sifat cakapnya pemerintah. Jadi kebijakan adalah kata benda yang menunjukkan sifat sesuatu atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Kebijakan dilihat dari segi istilahnya menunjukkan pengertian yang sifatnya tetap serta melekat pada seseorang yang tidak berubah kecuali karena adanya sebab untuk perkembangannya. Saya lanjutkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan pengertian yang statis. Kebijaksanaan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifatnya untuk dilaksanakan. Kebijaksanaan karena merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan realisasinya tujuan kebijaksanaan itu. Nah, oleh karena itu kebijaksanaan itu mempunyai sifatnya yang dinamis. Dari uraian di atas adalah bahwa sifat bijak adalah sifat-sifat karakter yang melekat pada manusia, dan bijaksana adalah sifat-sifat yang melekat pada sikap, tingkah laku, dan perbuatannya.
Baik, saya akan jelaskan lagi. Yaitu kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik itu baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik itu menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang sama. Yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan atau kekuasaan pemegang negara gitu kan. Maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Nah, keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang lebih unggul. Terdapat dua aliran dalam kebijakan publik, yaitu aliran kontinentalis dan aliran anglosakonis. Pemahaman kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang-kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga kita melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi negara. Hukum adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik dari sisi wujud maupun produk, proses atau dari sisi muatan. Sedangkan pemahaman anglosakonis itu memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik demokratis, sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik. Hak warga negara secara individual dijamin dan tidak pernah dapat dicabut atau dikooptasi negara. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Maaf ya. Aliran kebijakan publik di Indonesia masih mengikuti pola kontinentalis. Akibatnya, sebuah kebijakan dapat full implement misalkan sekian banyak kebijakan pelaksanaan siap. Salah satunya itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ya. Kebijakan ini dilengkapi oleh kurang 12 PP sebagai penerjemahan kebijakan tersebut, diantaranya tentang standarisasi pendidikan, hak-hak anak didik, dan otonomi pendidikan, model kebijakan pada negara anglosakonis biasanya sangat sederhana ya. Sebuah undang-undangnya biasanya lengkap hingga bagaimana pelaksanaannya, jadi tidak diperlukan PP dan sejenisnya sebagai pengatur pelaksana. Di tingkat atasnya juga ada undang-undang dan bawahnya juga ada semacam eksekutif, discretion atau semacam keputusan kepala eksekutif atau presiden atau pemerintah perdana menteri ya. Ciri kebijakan publik adalah yang pertama adalah lebih merupakan tindakan yang lebih mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan ya. Serba secara acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan. Dan kedua adalah kebijakan publik hakikatnya itu terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan ya, dan berpola mengarah pada tujuan tertentu ya, yang dilakukan pejabat pemerintah, bukan merupakan putusan yang berdiri sendiri ya. Dan yang ketiga adalah kebijakan itu bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang masing-masing ya. Dan keempat adalah kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif ya. Dan juga jenis kebijakan publik terdiri dari substantif and procedural atau policy, distributive, retributive, regulatory policy, material policy, public and private goal policy.
Baik, saya akan jelaskan lagi. Sabar ya teman-teman. Setiap sistem politik pada dasarnya memproduksi kebijakan publik ya. Kebijakan publik itu menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum ya, atau opini publik. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikannya kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal. Yang pertama adalah adanya perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan. Yang kedua adalah kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksanaannya dan pembiayaannya. Dan ketiga adalah diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam masyarakat otoriter, kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas itu tidak berjalan ya teman-teman. Mengingat kebijakan publik kebijakan implementasi adalah sama dengan kebijakan formulasi ya, maka perlu diperhatikan lagi berbagai faktor yang akan mempengaruhinya, yaitu kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. A competency in an underlying characteristic of an individual that is actually related to creation, effective and superior performance in a job situation. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai rencana tindakan negara atau pemerintahan yang akibat konstruktif atau destruktifnya secara langsung berpengaruh kepada masyarakat luas. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik, di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya di organisasi secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan aparatur birokrasi perlu penataan dan perencanaan yang matang, termasuk kualifikasi yang dikehendaki. Selain kemampuan untuk memahami keadaan, aparatur birokrasi harus pula memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan. Mereka pun dituntut untuk senantiasa aktif kemajuan secara umum, baik yang menyangkut kehidupan nasional maupun yang berkaitan dengan perkembangan internasional, teman-teman sekalian. Dengan demikian, aparatur birokrasi bukanlah aparatur lokal tapi aparatur nasional. Baik, saya akan jelaskan lagi. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Untuk dapat mengetahuinya, outcome dan impact suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu. Misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Evaluasi kebijakan merupakan proses mendapatkan gambaran tentang kebijakan publik dalam pelaksanaannya, alat-alat yang dipakai dan tujuan-tujuan yang diberikan. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Baik, tujuan pokok evaluasi ya teman-teman adalah untuk melihat seberapa besar
kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho adalah yang pertama, teman-teman, menentukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Dan yang kedua, teman-teman, evaluator mampu mengambil jarak dari pembuatan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan. Dan yang ketiga, teman-teman, prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. Yang dan keempat adalah dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. Dan yang kelima, teman-teman, mencakup rumusan implementasi lingkungan dan kinerja kebijakan. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah. Kebijakan publik itu baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu untuk mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik tentu ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik menentukan bentuk atau suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang sama. Yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon inilah yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Baik, teman-teman, keunggulan setiap negara semakin dibentuk oleh kemampuan negara tersebut untuk mengembangkan kebijakan publik yang lebih unggul. Terdapat dua aliran publik, yakni aliran sudah dijelaskan kan, aliran kapitalis dan analisis. Dan juga bahwa kebijakan publik itu kayak turunan dari hukum, bahkan juga kebijakan utamanya hukum publik maupun hukum tata negara ya teman-teman sekalian ya. Apa teman-teman. Dan saya lanjutin lagi juga teman-teman, setiap kebijakan publik itu dia masih di Indonesia itu masih mengikuti pola kuantialis ya. Akibatnya dapat full implement setelah sekian banyak kebijakan yang telah siap yang telah dijelaskan ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya juga saya akan jelaskan juga tentang proses pembuatan kebijakan publik. Merupakan itu proses yang kompleks ya, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat ya untuk mengkaji kebijakan publik, membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa hal ya, yaitu formasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan ya teman-teman ya. Dan juga sudah saya jelaskan semua, dan saya ingin menambahkan sedikit tentang menurut person, yaitu seorang ahli. Dia menggunakan cara metodologis melakukan klarifikasi pendekatan atau model kebijakan publik itu pada 5, yaitu dengan 5 cara ya dia mendekatkan, yaitu pendekatan model atau kekuasaan. Yang kedua adalah pendekatan atau model rasionalitis. Dan ketiga adalah pendekatan pilihan publik ya. Dan keempat adalah pendekatan personalitas ya. Dan yang terakhir adalah pendekatan kognisi dalam dan informasi ya. Dan juga saya jelaskan teman-teman ya. Berikut ini kayak beberapa macam model formulasi ya.
yaitu formulasi kebijakan publik ya teman-teman ya. Yang pertama adalah model rasional, komprehensif, dan kedua adalah teori instrumentasi, dan ketiga adalah teori machine training atau pengamatan terpadu teman-teman ya. Dan keempat adalah model institusional, dan kedua adalah model elit massa, dan kedua adalah model kelompok ya teman-teman ya. Dan ketujuh adalah model sistem politik teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan lagi, yaitu formulasi kebijakan itu sebagai suatu proses dalam pandangan dalam dua macam kegiatan ya teman-teman ya. Adalah untuk pertama itu adalah untuk memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh ya kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih ya teman-teman ya. Itu suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Baik, saya lanjutkan lagi, yaitu ada sedangkan kegiatan selanjutnya itu kayak diarahkan pada bagaimana keputusan kebijakan itu dibuat ya teman-teman ya. Kayak dalam hal ini suatu keputusan kebijakan itu mencakup tindakan oleh seseorang pejabat ya, atau bisa disebut juga dengan atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif ya teman-teman ya, kebijakan yang dia pilih gitu. Dan juga lagi teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan lagi tentang yang terakhir ya teman-teman ya, biar kita sama-sama mengerti. Yaitu adalah menurut Islam ya, itu kayak membagi proses formulasi kebijakan ke dalam tahap ya. Perumusan masalah kebijakan teman-teman, penyusunan agenda pemerintah, yaitu juga menyusun juga ya teman-temannya sekalian ya. Dan juga saya jelaskan lagi tentang menurut Islam tadi kan udah membagi formulasi kebijakan dalam tahap perumusan masalah kebijakan, menyusunan agenda pemerintahan gitu kan, terus perumusan usulan kebijakan atau pengesahan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan itu kan. Dan juga itu adalah menurut Nigro kalau nggak salah teman-teman, itu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan itu ada banyak teman-teman ya. Yang pertama itu adalah adanya tekanan dari luar, dan kedua itu adanya pengaruh kebiasaan lama, dan ketiga itu adanya pengaruh sifat-sifat pribadi teman-teman ya. Dan keempat adalah pengaruh dari kelompok luar, dan kelima itu adanya pengaruh keadaan masa lalu teman-teman. Dan juga saya akan menjelaskan juga ya teman-teman, biar cepat, implementasi kebijakan merupakan langkah ya teman-teman, lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi ya teman-teman ya. Definisi yang umum untuk dipakai menyangkut kebijakan implementasi, yaitu adalah implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah cuy teman-teman, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan teman-teman ya. Dan saya juga akan menjelaskan yang terakhir teman-teman, bercepat. Hikmat dan Gun itu membagi pengertian teman-temannya.
tentang kegagalan kebijakan ke dalam 2 kategori, yaitu non implementation atau tidak diimplementasi, gimana ya sebetulnya, terimplementasikan lah, dan successful ya, atau successful implementation atau implementasi yang tidak berhasil ya. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata ya teman-temannya, dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program peningkatan kualitas produk pendidik secara ideal yang telah dirancang sebelumnya teman-temannya. Suatu kebijakan suatu kebijakan implementasi pada umumnya teman-teman ya. Pada umumnya itu kayak satu paket dengan kebijakan pemantau atau monitoring ya teman-teman ya. Dan juga adalah mengingat kebijakan implementasi itu sama ya, sama peliknya dengan kebijakan formulasi ya teman-teman ya. Maka perlu diperhatikan lagi berbagai faktor yang mempengaruhinya teman-teman ya. Kompetensi yang merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif teman-temannya. Dan juga saya akan jelaskan lagi tentang kebijakan publik itu, saya jelaskan ulang ya teman-teman ya, biar kita lebih paham lagi. Kebijakan publik itu dapat diartikan sebagai rencana tindakan negara atau pemerintah yang akibat konstruktif atau destruktif secara langsung berpengaruh kepada masyarakat luas ya teman-teman ya. Suatu kebijakan itu atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan teman-teman. Implementasi kebijakan itu dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik ya teman-teman ya, di mana aktor organisasi, produser ya teman-teman, teknis serta sumber daya diorganisasikan cara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan teman-teman. Untuk meningkatkan aparatur birokrasi atau perlu penataan dan perencanaan yang matang, termasuk kualifikasi yang dikehendaki. Selain kemampuan untuk memahami keadaan teman-teman ya, keadaan aparatur birokrasi itu harus pula memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teman-teman. Mereka perlu dituntut untuk senantiasa aktif mengamati kemajuan-kemajuan secara umum, baik yang menyangkut kehidupan nasional maupun yang berkaitan dengan perkembangan internasional. Dengan demikian, aparatur birokrasi bukanlah aparatur lokal tetapi aparatur nasional teman-teman ya. Baik, kira teman-teman sudah paham dan jelas ya teman-teman. Maka saya akan lebih singkat lagi, mengulang lagi tentang apa itu kebijakan publik. Itu adalah untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya dari kebijakan publik adalah untuk bagaimana mengurangi atau bisa disebut juga atau menutup kesenjangan gitu kan. Terus juga kebijakan publik itu untuk mencari kekurangan, bisa mencari kekurangan atau bisa banyak lah teman-temannya, kayak menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan atau mampu mengambil jarak dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan target kebijakan gitu kan. Dan juga dapat dilaksanakan dalam suasana tidak dilaksanakan dalam suasana permusuhan ya teman-teman atau kebencian. Itu mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan teman-teman ya. Baik teman-teman, saya kira teman-teman sudah paham ya apa yang saya jelaskan dan juga apa yang telah saya sampaikan. Dan mohon maaf teman-teman apabila
materi yang saya jelaskan itu agak belibet ataupun masih kurang teman-teman untuk memahaminya, saya mohon maaf teman-temannya, karena saya menjelaskan apa yang memang saya mengerti teman-temannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.